Beberapa tani sebenarnya kita bisa menghasilkan 20 sampai 40 juta hanya bermodalkan 1000 batang tanaman cabai. Bagaimana tidak, tanaman cabai yang optimal bisa menghasilkan buah sekitar 1 sampai 1,5 kilo per tanamannya. Selain itu juga berdasarkan pengamatan kami, 2 tahun terakhir ini harga cabai khususnya di Bali ini jarang menyentuh angka di bawah 20.000 kawan. Sehingga 20 sampai 40 juta itu rasanya tidak mustahil kita hasilkan dari 1000 batang tanaman cabai. Bagi teman-teman, tentunya hal ini tidak bisa terrealisasi tanpa panduan atau metode yang baik dan terstruktur. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas cara menanam cabai agar mendapat hasil yang optimal. Khusus di episode ini kita akan membahas tentang cara atau tata cara pembuatan lahan atau olah lahan agar menghasilkan tanaman cabai yang optimal. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Agung Suwandi. Kawan-kawan bisa manggil saya Agung Dewata Tani. Sebelum itu saya sarankan untuk kawan-kawan agar tidak men-skip video ini, simaklah dengan durasi yang penuh kawan-kawan agar kawan-kawan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung pada pembahasannya. Nanti sambil saya menjelaskan, sambil saya menerangkan, kita langsung praktek. Saya akan perlihatkan prakteknya kawan-kawan. Yang pertama di sini kita akan bahas nomor 1. Di sini ada pengapuran. Oke kawan-kawan, di sini pengapurannya ini jadi satu sebenarnya dalam proses pembajakan kawan-kawan. Kami di sini melakukan pengapuran itu pada saat habis dibajak, atau saran saya untuk kawan-kawan jika ingin melakukan pengapuran itu lakukan pada saat habis kita menyangkul, habis kita merotari, menghaluskan tanah, langsung kita aplikasikan kapur pertanian atau dolomit. Ini bertujuan agar pencampurannya optimal kawan-kawan. Ketika pengapurannya optimal, nanti areal atau lahan kita khususnya bedengan itu merata, baik di atas ataupun bagian bawah tanahnya itu merata. Berbeda halnya ketika kita melakukan pengapuran pada bagian atasnya saja, nanti itu cenderung berbeda kawan, antara bagian bedengan itu di bawahnya lagi 5 cm itu udah beda pH-nya kawan. Sehingga kawan perlu pertimbangkan untuk melakukan pengapuran pada fase awal, pada fase pengemburan tanahnya. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang nomor 2. Di sini kita bahas bedengan kawan-kawan. Oke, untuk bedengannya di sini meliputi ada ukuran bedengan. Untuk ukuran bedengannya di sini saya merekomendasikan khusus untuk penanaman satu lajur, kawan-kawan memakai 90 cm untuk ukuran bedengannya, kemudian paritnya bisa dipakai 60. Apa tidak terlalu besar bang? Saya rasa untuk ukuran ini paling ideal kawan-kawan. Jika kawan-kawan menanam satu baris, kemudian kawan-kawan membuat bedengannya 60, paritnya 50, itu terlalu sempit kawan-kawan. Bayangkan saja jika kita membuat bedengan ukuran 90 cm dan paritnya itu, oke, di sini parit 60 cm, itu nanti ketemu antar asnya itu 130 kawan-kawan. Ketika tanaman sudah masuk pada fase pembuahan atau pada fase produktif, ketika tanaman produktif berbuah, itu hanya menyisakan 30 cm untuk jalur perawatan. Lalu bagaimana ketika kita mengecilkan ukurannya, dimensinya ini dikecilkan lagi, secara otomatis nanti antar daunnya itu ketemu kawan-kawan. Sinar matahari tidak dapat masuk yang seharusnya menyinari batang tanaman, kemudian bakal batang tanaman, sehingga akan menimbulkan kelembaban yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, kelembaban yang tinggi merupakan rumah dari yang namanya jamur. Walaupun kita spray menggunakan fungisida apapun, itu akan sulit juga kawan-kawan. Karena apa? Memang habitat jamurnya di kelembaban. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan atau mencegah dari jamur ini? Yaitu dengan cara kita harus memakai jarak minimal 90 cm per 60 cm kawan-kawan.
Untuk kawan-kawan yang ingin menanam 2 lajur, kawan-kawan bisa memakai itu minimal bedengannya itu 90 cm, kemudian lebar paritnya minimal, paling minimal itu 80 cm. Kalau lebih bagusnya kawan-kawan pakai 1 meter 90 kawan-kawan untuk 1 meter bedengan, kemudian paritnya 90. Oke, kemudian kita bahas tinggi bedengan. Berapa sih tinggi bedengan yang ideal? Untuk lahan di Bata Tani kali ini kita memakai tinggi 40 cm. Padahal kita akan menanam ini di musim penghujan kawan-kawan, curah hujan yang tinggi, kemudian akan banyak air pada saat kita berbudidaya di musim ini. Sedikit pertimbangan kawan-kawan, ketika kita membuat bedengan yang terlalu tinggi, itu nantinya khusus untuk teman-teman yang ingin menanam berkelanjutan, istilahnya setelah ini kita menanam cabai lagi. Pada saat musim penghujan kawan-kawan membuat bedengan yang terlalu tinggi, entah itu 60 ke atas, perlu dipertimbangkan lagi ya kawan-kawan. Karena apa? Pada saat musim kemarau nanti kita mungkin akan mengubah bedengannya kembali. Kenapa? Jika bedengan terlalu tinggi itu akan mudah menguap airnya kawan, sehingga kita harus sering-sering melakukan pengairan. Selain itu, bedengan yang tinggi itu cenderung penguapannya lebih cepat, sehingga tanaman lebih mudah terserang atau lebih mudah mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, sehingga perkembangan tanaman tidak akan optimal atau terganggu kawan-kawan. Untuk saya sarankan, buatlah bedengan kisaran 40-45 cm ya kawan-kawan. Setelah bedengan, kita di sini membahas pupuk dasar. Untuk bedengan ketiga ini pupuk dasar. Untuk pupuk dasar kali ini kita memakai pupuk dasar hanya berbahan dasar fosfat kawan-kawan. Untuk beratnya di sini kita memakai Peripos yang dimana kandungan utamanya adalah unsur fosfat. Kami di sini tidak berani menggunakan pupuk dasar yang mengandung NPK karena kami akan melakukan pemberian pupuk NPK itu pada pupuk pemupukan susulan. Tentunya pupuk NPK juga mengandung nitrogen, kami justru mengurangi untuk unsur nitrogennya pada musim kali ini karena musim penghujan kawan-kawan. Tentunya penggunaan NPK juga akan berakibat pada tanaman akan cenderung lebih subur ya kawan-kawan ketika kita menggunakan pada pupuk dasar. Tentunya di musim hujan ini sangat berisiko karena terlalu sering kita menggunakan pupuk yang mengandung nitrogen, itu akan berdampak pada kesuburan tanaman yang terlalu subur. Seperti yang kita ketahui, kita harus bisa membedakan antara tanaman yang subur dan tanaman yang sehat. Kita akan mencari tanaman yang sehat kawan agar buahnya optimal. Oke, pupuk dasarnya. Untuk pupuk dasarnya di sini kita berikan setelah 1-2 hari setelah pembuatan bedengan kawan. Untuk dosisnya di sini kita memakai 20 gram per tanaman. Ini artinya di sini kita menanam 1000 lubang. Kita menanam 1 lubang 2 tanaman, itu kita kasih dosis 20 gram per tanaman. Artinya di 1000 tanaman kita hanya membutuhkan pupuk dasar sekitar 20 kg. Oke, setelah pemberian pupuk dasar, kawan-kawan bisa melakukan perataan atau perapian bedengan. Di sini kita memakai alat seperti yang digunakan untuk meratakan tanah. Kalau di sini namanya tulut kawan-kawan. Setelah rata baru kita menggunakan pipa agar lebih rapi. Tentunya perapian ini juga berfungsi agar tanah tidak gampang merosot. Tentunya bentuk dari bedengan akan tetap rapi. Oke, setelah bedengan rapi, baru kita lanjutkan yang poin yang nomor 4, yaitu pengendalian gulma. Oke, pengendalian gulma di sini kita gunakan herbisida pratumbuh kawan-kawan. Kenapa kita mengendalikan gulma ini? Ini dikarenakan seperti pengalaman kemarin kita menanam cabai itu rumputnya sudah tinggi baru kita melakukan penyampaian, ternyata itu kurang optimal kawan-kawan. Ini dikarenakan ketika rumput sudah memasuki masa generatifnya atau kondisi rumput sudah berbunga, itu ketika kita spray dengan herbisida kontak, itu nanti bunganya itu akan menyebar juga kawan-kawan, sehingga akan tumbuh lebih banyak lagi. Saran saya,
kawan-kawan bisa lakukan pengendalian gulma sejak dini. Artinya sejak masih benih, sejak gulma belum tumbuh. Dalam hal ini kita di sini memakai herbisida pratumbuh merek Gold. Untuk dosisnya di sini kita memakai 1 sampai 1,5 mili per liter airnya. Untuk takarannya di sini kita memakai per 18 liter, di sini memakai 2 tutupnya saja kawan-kawan. Itu sudah efektif. Untuk cara pengaplikasiannya kita cukup semprot atau spray pada paritnya. Kemudian di sini kita akan menanamnya satu lajur. Kita tambahkan sedikit pada bagian tengah-tengahnya, tarik seperti garis nanti agar pada bagian lubang tanam juga tidak tumbuh rumput. Oke kawan-kawan, setelah pengendalian gulmanya, poin yang nomor 5 di sini kita mengaplikasikan bakteri pengurai. Kenapa kita perlu mengaplikasikan bakteri pengurai? Ini dikarenakan kita menanam cabai kali ini sebelumnya merupakan lahan padi kawan-kawan, sehingga banyak sekali sisa-sisa dari jerami, sisa-sisa batang padi itu yang bisa kita manfaatkan menjadi pupuk. Pemberian bakteri pengurai ini juga dapat mempercepat proses dekomposisi atau proses pelapukan dari sisa-sisa jerami yang nantinya lebih cepat bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik untuk tanaman. Oke, untuk pengaplikasiannya dari penyempraian tadi atau pengendalian gulma ini plus minusnya itu sekitar 3 harian optimal kawan-kawan. 3 hari. Kemudian sebelum kita aplikasikan bakteri pengurai, kawan-kawan wajib melakukan aktivasi. Kenapa sih kita perlu melakukan aktivasi? Ini agar bakterinya aktif terlebih dahulu, berkembang lebih banyak, agar kerjanya lebih maksimal. Seperti yang kita ketahui, bakteri pengurai yang beredar di pasaran itu perlu melakukan aktivasi karena masih bersifat dorman atau setengah sadar. Istilahnya kita setengah sadar kawan-kawan, kita seperti manusia itu masih ngantuk. Perlu kita booster menggunakan yang namanya glukosa atau gula. Di sini kita memakai gula dengan takaran hanya sedikit. Kita aplikasi dulu di ember kecil dengan dosis 1 liter per 200 liter air. Untuk dosis gulanya kita pakai 200 ml. Oke, sehari setelahnya baru kita bisa aplikasikan ke lahan langsung. Di sini kita menggunakan gembor atau alat penyiram agar proses pemberian atau pengaplikasiannya lebih cepat. Oke kawan-kawan, setelah pemberian bakteri pengurai, kemudian keenam di sini kita bisa pasang mulsa kawan-kawan. Pemasangan mulsa kawan-kawan bisa lakukan pada siang hari atau panas terik kawan-kawan. Kenapa saya sarankan memasang mulsa pada siang hari? Ini dikarenakan ketika kita memasang mulsa pada pagi hari, walaupun seberapa pun kencangnya, ketika nanti siangnya terkena paparan sinar matahari, terkena terik matahari, itu mulsanya akan memuai. Sehingga mulsa yang tadinya kencang pada saat pagi hari itu akan kendor kawan-kawan. Sehingga saya sarankan pasanglah mulsa pada siang hari agar tetap mulsanya itu kencang walaupun sore hari atau pagi harinya. Oke, setelah itu bisa kita lakukan pelubangan dari mulsa. Ini tulis untuk poin yang ke-6, setelah pelubangan mulsa itu bisa kita sterilisasi lahan kawan. Untuk sterilisasi lahan di sini ada 3 elemen atau 3 unsur pendukung yang saya gunakan. Di sini ada trichoderma, yang kedua ada rumahnya atau silika karbon, yang ketiga di sini kita aplikasikan karena di awal kita tidak mengaplikasikan pupuk kandang, kita aplikasikan POC kawan-kawan. Mungkin disclaimer di sini saya menampilkan beberapa produk. Di sini saya tidak di-endorse atau saya tidak mengiklankan suatu produk. Ini murni berdasarkan pengalaman saya memakai produk tersebut ya kawan-kawan. Oke, untuk trichoderma di sini kita memakai dosis 1 kilo per 200 liter air.
Sebelum kita aplikasikan, sama seperti bakteri pengurai tadi, kita perlu aktifasi selama minimal 12-24 jam ya kawan-kawan, agar bakterinya berkembang dan dalam performa terbaiknya baru kita aplikasikan. Oke, trikodermanya. Kemudian silika karbon. Kenapa kita perlu mengaplikasikan silika karbon? Karena silika karbon banyak mempunyai manfaat untuk tanaman, khususnya untuk bakteri ini juga, untuk trikodermanya ini, yaitu sebagai rumah dari bakterinya. Kita sediakan rumah dari bakteri ini juga nantinya akan berdampak baik pada bakteri yang kita berikan karena dapat bertahan lebih lama. Kemudian silika karbon ini juga bisa meningkatkan tukar kation tanah yang dapat memaksimalkan penyerapan unsur hara pada tanaman kita. Untuk POC-nya di sini kita memakai POC dengan dosis yang lumayan tinggi kawan. Ini karena kan di awal kita tidak memakai OH atau pupuk kandang. Ini berapa pertimbangan kenapa saya tidak menggunakan pupuk kandang, yaitu saya jarang melakukan fermentasi kawan, sehingga saya tidak berani melakukan fermentasi. Tentunya saya belum berpengalaman dalam bidang fermentasi, sehingga saya tidak berani menjamin bahwa pupuk yang saya berikan itu akan aman untuk tanaman ya kawan. Sehingga saya lebih mencari pupuk POC ini sebagai pengganti atau alternatif dari pupuk kandangnya. Untuk dosisnya di sini memakai 3 liter per 200 liter air. Kemudian kita siramkan ke lubang tanam ya teman-teman. Ini di lubang tanam karena di sini kan kita jarak antar lubangnya itu sekitar 20 cm. Nanti itu satu berisi, satu kosong untuk lubang susulannya kawan-kawan. Oke, setelah sterilisasi lahan, kemudian poin yang nomor 7 di sini ada cegah hama. Tentunya pada saat bibit yang masih kecil itu cenderung banyak hama seperti bekicot atau bangsa siput, kemudian orong-orong, jangkrik itu sangat rentan menyerang ya kawan-kawan. Sehingga untuk lahan di sini karena lahannya baru, habis padi itu kami tidak melakukan yang namanya pencegahan hama tersebut. Untuk teman-teman yang lahannya sudah bekas, kawan bisa aplikasikan untuk pencegahan siputnya. Kawan bisa memakai tok siput. Kemudian untuk orong-orong ada jangkriknya, kawan bisa kocar menggunakan regen kawan-kawan, regen cair itu, tapi dengan dosis yang jangan banyak kawan-kawan, karena ini dapat berbahaya juga pada tanaman cabai kita, terutama akarnya masih muda dan belum kuat untuk menahan terpaan dari insek yang kita berikan. Oke, setelah cegah hama, ada pun pentingnya kawan-kawan, pada saat penanaman kawan-kawan wajib menggunakan pelindung kawan-kawan, khusus untuk bibit yang masih kecil itu perlu kita kasih pelindung. Kawan-kawan juga bisa memakai pipet. Kalau di sini kita memakai daun dari kelapa yang kita gulung untuk melindungi dari kuat panas mulsa kawan, sehingga beradaptasi dari bibit tanaman cabai kita akan lebih cepat beradaptasi pada lingkungan. Oke kawan-kawan, di sini poin yang nomor 8 di sini ada, ini sebenarnya opsional kawan-kawan, ini pemupukan pasca tanam. Di sini kita memakai pupuk super NASA atau pupuk organik NASA. Ini dengan kandungan unsur organik yang ringan atau yang relatif sedikit. Tentunya ini pas sekali dengan kondisi tanaman cabai ketika habis pindah tanam. Ini juga bertujuan untuk memberikan nutrisi pada tanaman cabai agar tanaman cabai, untuk menunggu tanaman cabai siap untuk diberikan pemupukan kimia ya kawan-kawan. Setelah pemberian pemupukan pasca tanam ini, kita pakai pupuk super NASA itu, kita lakukan penyiraman rutin kawan, paling tidak minimal 1 kali sehari. Kalau di sini kita menyiramnya itu pagi atau sore. Kalau pagi melakukan penyiraman, sore tidak melakukan penyiraman kawan. Oke, setelah kapan kita bisa melakukan pemupukan pertama, yaitu ketika tanaman kita cek pada siang harinya itu sudah tidak layu lagi, itu berarti tanaman sudah siap untuk diberikan pupuk kimia atau pupuk susulan yang pertama. Di sini kita rencana akan memberikan pemupukan susulan pada usia 7 HST kawan-kawan.
Oke, sekian dulu pembahasan kali ini khusus pengolahan lahan. Semoga dapat dipahami khususnya untuk kawan-kawan pemula. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan untuk updatean terbaru video dari kami. Nanti di video berikutnya kita akan bahas pengukuhan susulan yang pertama kawan-kawan. Oke. Salam kenal dari saya Agus Wandi dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.